Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Menikah adalah sunnah yang sangat indah. Pernikahan sendiri adalah sebuah penyatuan dua hati yang saling mencintai. Tapi bagaimana kalau rupanya bukan cuma dua hati saja, melainkan ada hati yang lain di luar pernikahan itu? Seperti hanya yang dialami oleh Ayu, seorang guru honorer yang kini sedang melaksanakan akad pernikahan. Akhirnya ia menikah dengan seorang pegawai negeri yang menjadi idaman kedua orang tuanya. Berkali-kali Ayu berpacaran dengan orang biasa, tapi selalu tidak mendapatkan restu. Tapi kali ini ketika Ayu mengenalkan pacar barunya Dani yang sudah pegawai negeri, lampu hijau diberikan langsung oleh kedua orang tuanya. Bahkan orang tua Ayulah yang memburu-buru Ayu untuk mendesak Dani agar segera menikahinya. Akhirnya tibalah hari bahagia bagi keluarga Ayu, di mana Dani dan Ayu kini duduk di pelaminan bersama sambil sesekali menyalami para tamu undangan yang hadir. Hari pernikahan yang sangat membahagiakan bagi Dani dan juga Ayu. Rupanya perkenalan mereka tidaklah sia-sia. Hari-hari Ayu berganti menjadi hari yang penuh warna, di mana sekarang sudah ada Dani yang menemani tidurnya. Begitu juga Dani yang sekarang ada Ayu yang tiap hari memasakkannya dan membantunya siap-siap untuk pergi bekerja. Mereka menjadi pasangan yang harmonis dan romantis yang selalu digunjingi warga, karena terlihat terlalu bucin. Di mana ada Dani, di situ pasti ada Ayu. Jarak mereka terpisah hanya karena pekerjaan saja, sedangkan di luar itu mereka selalu bersama. 3 bulan berlalu, Ayu yang tak kunjung hamil pun menjadi murung karena kerap kali digunjingi oleh tetangganya. Yang tetangganya tidak tahu adalah, Ayu sudah berusaha maksimal mengecek ke dokter kandungan, periksa ke rumah sakit dan semuanya normal. Begitu juga dengan Dani suaminya. Hanya takdir belum berpihak kepada mereka saja. Allah belum memberikan amanah kepada kedua suami istri ini untuk merawat seorang anak. 1 tahun pernikahan berlalu, kemesraan Ayu dan Dani tidak pudar. Keduanya masih terlihat harmonis dan romantis. Kadang mereka berolahraga bersama, kencan bak remaja dan pergi liburan bersama. Seperti kali ini, Dani merencanakan liburan bersama dengan Ayu istrinya untuk menghibur sang istri, karena kerap murung jika disinggung soal keturunan. "Sayang, aku ada hadiah buat kamu," kata Dani. "Apa sayang?" tanya Ayu penasaran. "Tiket liburan ke Jepang." "Wah, beneran sayang?" "Iya. Sekalian bulan madu untuk 1 tahun pernikahan kita. Siapa tahu udara Jepang cocok untuk keromantisan kita." "Wah, terima kasih sayang." Ayu yang kegirangan pun memeluk suaminya dengan senang. Keduanya nampak bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan apa-apa ke depannya. Hingga hari keberangkatan ke Jepang pun tiba. Dani tampil dengan setelan keren yang selalu membuat Ayu jatuh hati. Sedangkan Ayu berjalan dengan dress selutut yang menampilkan tubuh moleknya. Ayu memang cantik dan memiliki tubuh yang ramping. Dan kecantikan Ayu inilah yang memikat Dani hingga mau menikahinya. Dani memuji kecantikan istrinya yang kemudian mencium keningnya sebelum menutup pintu rumah. Dalam perjalanan, Dani dan Ayu juga saling menggenggam erat tangan masing-masing seolah tak ingin dipisahkan oleh apapun. Di dalam pesawat pun sama. Ayu dan Dani adalah pasangan yang tak terpisahkan. Sesekali Dani melempar senyum manis kepada Ayu yang membuat Ayu tersipu malu. Sesekali juga Dani melempar guyonan di saat melihat istrinya itu bosan di perjalanan. Pesawat pun tiba di Bandara Internasional Jepang di Tokyo. Dani dan Ayu segera turun dan menuju hotel yang sudah mereka pesan. Hari pertama di Jepang digunakan untuk Dani dan Ayu berkuliner di sekitaran hotel. Esok harinya mereka berjalan-jalan mengelilingi kota Tokyo. Malam harinya mereka akan quality time di hotel. Hingga suatu ketika, Ayu yang kelelahan meminta untuk beristirahat di hotel saja.
Sedangkan Danny pergi keluar untuk bertemu teman-temannya yang berada di Jepang. Danny keluar menggunakan taksi menuju bar di Jepang. Ia bertemu dengan 3 temannya. Di antara mereka ada satu perempuan yang memang cukup akrab dengan Danny sebelum Danny menikah. Namanya Lisa, teman kuliah Danny yang memang langsung pergi ke luar negeri begitu lulus kuliah. Lisa bahkan tidak sempat untuk hadir di acara pernikahan Danny sahabatnya. Karena kerinduan itu, Lisa pun langsung memeluk Danny sebagai tanda kerinduan. Danny yang mendapat pelukan dari Lisa membalasnya dengan ragu-ragu. Tapi bukannya melepas pelukan, Lisa malah mempererat pelukannya hingga Danny terpaksa membalasnya lebih erat. Lisa memiliki paras yang cantik. Matanya yang sipit dan kulitnya yang putih akan menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Ia tampak lebih cantik dari terakhir kali Danny lihat. Bahkan Lisa kini sedikit lebih agresif daripada dulu. Lisa kerap kali memegang tangan Danny dan juga mengelus-elus bagian tubuh Danny. Danny yang menganggap hal itu biasa dilakukan oleh wanita Jepang pun biasa saja, tidak ada penolakan. Mereka pun akhirnya melanjutkan perbincangan dan pertemuan mereka. Hingga akhirnya percakapan yang tak terduga pun terjadi. "Gimana pernikahan lo, Dan?" tanya Lisa. "Baik, Liz. Ini gue ke Jepang kan bareng istri." "Istri aja? Anak lo enggak?" "Hehe. Gue belum punya anak, Liz. Ini lagi berusaha. Siapa tahu udara Jepang cocok kan ya?" Lisa yang mendengar itu pun tersenyum. Entah apa maksudnya. Hingga mereka berempat melakukan karaoke di Jepang dan minum hingga mabuk. Danny yang memang sudah diizinkan oleh Ayu tak perlu berpikir pulang. Karena Ayu memang sudah berjanji akan memberikan waktu suaminya untuk menikmati akhir liburan bersama teman-temannya yang berada di Jepang. 2 teman Danny yang lain pamit pulang duluan karena paginya masih ada kerjaan. Tinggallah Danny dan Lisa yang mabuk dalam sebuah ruangan karaoke. Lisa yang sudah tak sadarkan diri pun kemudian dipapah Danny untuk keluar. Sialnya, dalam pertemuan tuh, Danny tidak bertanya tempat tinggal Lisa. Hingga diajaklah Lisa ke hotel bersama Danny. Setelah menidurkan Lisa di kasur hotel, Danny yang masih setengah sadar pun berniat untuk pulang ke hotel bersama istrinya. Tapi tiba-tiba tangan Lisa yang tertidur menarik kencang lengan Danny hingga Danny terjatuh di atas kasur bersama Lisa. Dalam mabutnya, Lisa bergerak semakin liar untuk menggoda Danny. Sedangkan Danny yang mulai terbawa suasana pun akhirnya mengalah dan memilih bersama Lisa hingga pagi. Di pagi hari, Ayu terbangun dengan badan yang segar. Hari ini adalah hari terakhirnya di Jepang yang mana ia berencana untuk berbelanja oleh-oleh bersama Danny sebelum pulang ke Indonesia. Ayu yang terbangun sendiri itu awal mulanya kaget, karena Danny tidak ada pulang. Hingga ia pun teringat akan janjinya kemarin yang mengizinkan suaminya untuk pergi bersama teman-temannya. Mungkin mereka berpesta dan reuni sampai pagi hingga suaminya itu tidak bisa pulang. Pikir positif Ayu. Menurut Ayu, Danny adalah sosok laki-laki yang setia dan sangat mencintai dirinya hingga kecil kemungkinan bagi Danny untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Sedangkan di pagi yang lain, Danny terbangun dengan kepala yang masih sedikit pengar. Ia terkaget karena pagi itu dirinya tidak terbangun di kamar hotel yang ia sewa bersama istrinya. Tapi tiba-tiba aroma hangat makanan pun muncul membuat Danny penasaran. Ia pun segera bangun. Namun betapa kagetnya Danny ketika mendapati dirinya terbangun tanpa sehelai pakaian apapun. Ingatan mengenai kejadian semalam belum sepenuhnya pulih sehingga Danny segera mengambil celana dan memakai pakaiannya lalu beranjak pergi keluar kamar. "Lo udah bangun, Dan?" "Lisa, kok lo ada di sini?" "Gue juga. Semalam kita..." "Udahlah, Dan. Gak usah dipikirin. Anggap saja angin lalu. Kita juga sama-sama ngelakuinnya dengan gak sadar kan?" "Lo gak apa-apa, Liz. Gak apa-apa, santai. Lagian kita kan teman." Danny yang mendengar kalimat dari Lisa pun merasa lega karena Lisa tidak menuntut pertanggungjawaban dirinya atas perilaku liarnya tadi malam. Hingga akhirnya Danny pun duduk di meja makan itu dan sarapan bersama dengan Lisa sebelum akhirnya mereka berpisah. "Lo balik kapan, Dan?" "Lusa, Liz. Hari ini hari terakhir gue. Rencananya sih hari ini mau nemenin istri belanja." "Oh, yaudah.
Salam ya buat istri lo. Hingga akhirnya mereka pun berpisah. Pulang ke hotelnya menggunakan taksi. Di hotel, ia mendapati Ayu sang istri yang sudah bersiap untuk pergi jalan-jalan. Dani merasa bersalah karena tidak pulang semalam pun segera meminta maaf kepada sang istri tercintanya. Ia menceritakan kejadian bersama teman-temannya. Tentunya kecuali kejadian dirinya menginap di hotel bersama Lisa. Dani bercerita dengan seru, membuat Ayu bahagia melihat Dani sebahagia ini setelah bertemu teman-temannya. Hingga akhirnya mereka pun pergi berbelanja oleh-oleh sebelum pulang ke Indonesia. Beberapa minggu setelah kembali dari Jepang, Ayu mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Setiap malam, ia sering menggigil tanpa sebab yang jelas, perutnya terasa mual sepanjang hari, dan ia merasa lebih lelah dari biasanya. Dani, yang sejak awal mencermati perubahan pada istrinya, mencoba menahan kekhawatirannya. Namun di balik kecemasannya, ada sebuah harapan yang ia sembunyikan dalam hati kecilnya. Suatu pagi, ketika Ayu kembali mengeluh mual dan tidak enak badan, Dani tak lagi menunda. Ia menggenggam tangan Ayu dengan lembut dan berkata, "Kita ke dokter, ya, sayang. Aku ingin pastikan kamu baik-baik saja." Ayu, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk setuju, merasakan ketulusan dan kekhawatiran dari suaminya. Di ruang tunggu, Dani tak henti-hentinya berdoa dalam hati. Tangannya erat menggenggam tangan Ayu, berusaha memberikan kekuatan meski jantungnya sendiri berdebar kencang. Saat dokter memanggil nama mereka, Dani merasa waktu seolah berjalan lambat. Ia menguatkan langkahnya, menemani Ayu masuk ke ruang periksa. Setelah pemeriksaan singkat, dokter menatap mereka dengan senyuman hangat. "Selamat, Ibu Ayu. Anda sedang mengandung. Usia kandungannya baru sekitar 2 minggu. Ujar dokter dengan nada lembut namun penuh arti. Kata-kata itu seperti angin segar yang langsung memenuhi ruang kecil itu. Ayu terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Sementara air mata mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Dani terpaku, matanya berkaca-kaca, lalu tanpa sadar ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Ayu. "Ya Allah, benar-benar Engkau mendengar doa kami," gumam Dani dengan suara yang bergetar. Ia meraih tangan Ayu, menciumnya penuh syukur. "Ayu, ini nyata. Kita akan jadi orang tua." Suaranya pecah di tengah isak tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Ayu tak mampu berkata apa-apa selain memeluk suaminya erat. Air mata kebahagiaan mereka bercampur. Ia menatap Dani, tersenyum meski matanya basah. "Mas, di dalam aku ada kehidupan kecil yang akan memanggil kita ayah dan ibu suatu hari nanti," ucapnya pelan, penuh haru. Dani berdiri, menggenggam wajah Ayu dengan kedua tangannya, lalu mencium keningnya dengan lembut. "Terima kasih, Ayu. Terima kasih sudah sabar menunggu, sudah kuat melewati semuanya bersama aku. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, dan sekarang kita diberi kepercayaan yang lebih besar lagi." Mereka pulang dengan hati penuh syukur. Sesampainya di rumah, Dani memeluk Ayu dari belakang, tangannya menyentuh lembut perut Ayu. "Mulai sekarang, aku akan menjaga kalian berdua dengan seluruh hidupku," bisiknya. Malam itu, di bawah sinar lampu temaram, mereka duduk berdua, berbicara dengan calon buah hati mereka untuk pertama kalinya. Ayu membelai perutnya sambil tersenyum, sementara Dani memanjatkan doa-doa penuh rasa syukur. Hati mereka dipenuhi harapan dan kebahagiaan yang tak terukur. Seolah dunia berhenti sejenak untuk merayakan keajaiban kecil yang kini hidup di dalam Ayu. Ayu dan Dani pun pulang dalam suasana gembira. Ia segera mengabarkan seluruh keluarganya untuk membagi kebahagiaan. Usai Dani menelpon sana-sini, HP-nya tiba-tiba berdering, menandakan nomor Lisa menelponnya. Dani yang mengingat kejadian di Jepang kala itu pun berubah raut wajah menjadi bingung dan panik. "Siapa Mas? Kok tiba-tiba diam gitu?" "Oh, ini sayang, kantor telepon." "Ya udah, angkat aja. Aku juga mau istirahat nih, capek banget." "Iya, kamu istirahat aja. Nanti aku buatin susu buat kamu."
Setelah Ayu masuk ke dalam kamarnya, Dani pun keluar menuju balkon untuk menelpon balik Lisa. Dan ternyata, Lisa mengabarkan bahwa dirinya baru saja tiba di Indonesia untuk urusan pekerjaan. Dan Lisa berharap bisa bertemu dengan Dani sahabatnya. Dani yang mendengar kabar kepulangan Lisa pun ikut senang. Akhirnya setelah bertahun-tahun Lisa bisa kembali merasakan panasnya udara ibu kota. Tapi entah mengapa perasaan Dani menjadi tidak enak. Karena kebohongannya waktu berada di Jepang, ia juga tidak mungkin pamit kepada Ayu untuk bertemu dengan Lisa. Dengan perasaan ragu, Dani pun berpamitan dengan Ayu istrinya untuk menjemput Lisa di bandara. Ia berdalih ada urusan kantor yang mendadak dan mengharuskan dirinya pergi. Ayu yang mengerti pekerjaan suaminya itu pun mengizinkannya pergi. Setelah mengetahui dirinya hamil, ia sadar suaminya harus bekerja lebih keras lagi untuk menghidupi dirinya dan membiayai kebutuhan anaknya. Dani yang pergi ke bandara pun bertemu dengan Lisa. Entah kebiasaan atau apa, Lisa langsung saja memeluk Dani dengan erat. Tapi anehnya Dani tidak merasakan risih atau canggung seperti pada saat mereka di Jepang. Lisa bahkan dengan berani mencium pipi Dani di depan umum. Dani pun tak masalah. Toh mungkin itu sudah menjadi kebiasaan Lisa. Dari kejadian itulah akhirnya mereka pun menghabiskan waktu bersama. Mulai dari mengantar Lisa menyelesaikan pekerjaannya di Indonesia, menemani makan dan Dani juga membantu Lisa untuk menyewa apartemen. Maklum saja, pekerjaan Lisa di sini memakan waktu hampir 1 tahun, hingga mengharuskannya menyewa apartemen. Beberapa minggu di Indonesia dan hanya Dani sebagai temannya pun membuat Lisa agak menggantungkan diri kepada Dani. Dani yang kasihan dengan Lisa pun terpaksa sering meninggalkan istrinya di rumah meski tahu kondisinya sedang hamil. Tapi untungnya Ayu istri Dani tidak menunjukkan gejala rewel saat hamil atau menyusahkan. Ayu cukup sehat. Di pagi hari ia akan meminum susu yang dibuatkan Dani. Kemudian ia akan mengikuti kelas senam ibu hamil. Kalau soal ngidam, Ayu mempercayakan segala keinginannya kepada driver ojol langganannya. Ia tidak ingin merepotkan Dani suaminya yang kini makin sibuk. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan seakan memantulkan kehangatan yang tengah Dani dan Lisa rasakan. Mereka berjalan berdampingan menuju apartemen Lisa. Senyuman kecil menghiasi wajah Lisa. Sementara Dani terlihat sedikit gelisah, meskipun tak bisa menyembunyikan rasa penasaran yang merayapi benaknya. Sudah, jangan tegang begitu, Dani. Ini cuma apartemen, bukan neraka, goda Lisa sambil mencubit kecil lengannya. Dani hanya terkekeh, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang terus menghantui pikirannya. Namun, ada sesuatu pada Lisa yang membuatnya sulit menolak. Sesampainya di depan pintu, Lisa membuka kunci dengan lincah, lalu menggandeng tangan Dani masuk ke dalam. "Selamat datang di sarang singa," ujar Lisa sambil melirik nakal. "Apa maksudnya? Singa lapar?" Dani mencoba berkelakar, tapi tawanya terdengar canggung. Lisa hanya tersenyum misterius, berjalan ke dapur, dan kembali dengan sebotol wine merah serta 2 gelas kristal. "Santai saja, anggap ini rumahmu juga," katanya seraya menuangkan wine ke gelas mereka. Mereka duduk di sofa, berbincang ringan yang lambat laun berubah menjadi percakapan penuh godaan. Lisa menatap Dani dalam-dalam, lalu menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinga. "Kamu tahu, Dani, aku suka lihat kamu begini, berusaha terlihat tangguh tapi sebenarnya rapuh." Dani menelan ludah, pandangannya beralih ke arah gelas wine. "Lisa, jangan begini. Kita cuma teman, kan?" Lisa tertawa kecil, suaranya renyah namun menggoda. "Teman? Kalau teman, kenapa kamu bohong ke istrimu?" Kata-kata Lisa menusuk, tapi bukannya mundur. Dani malah merasa tubuhnya tertarik lebih dekat padanya. Obrolan mereka terus berlanjut, ditemani derai tawa dan sedikit sentuhan yang semakin intens. Wine mengalir, dan batasan yang sebelumnya mengikat Dani perlahan memudar. Saat malam semakin larut, mereka tenggelam dalam kehangatan yang dilarang. Kamar Lisa menjadi saksi bisu bagaimana persahabatan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Di pagi hari,
Dani terbangun dengan rasa bersalah yang bercampur manisnya kenangan malam itu. Lisa yang masih terlelap di sisinya tampak begitu damai, seolah tak ada yang salah. Dani memandanginya sejenak, lalu bergumam pelan, "Apa yang sudah aku lakukan?" Namun, seperti candu, Dani tahu ini bukan yang terakhir. Perselingkuhan itu adalah rahasia kelam yang ia nikmati, bahkan di tengah rasa bersalahnya kepada Ayu. Setiap pertemuan dengan Lisa, setiap sentuhan, hanya membuatnya semakin jauh tenggelam dalam pesona wanita itu. Di sudut pikirannya, ia sadar semua ini bisa berakhir buruk. Tapi di hadapan Lisa, logikanya lumpuh, dan ia hanya ingin terus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Di rumah, Ayu yang sudah mulai kehilangan kehangatan dari Dani pun mulai curiga. Sekarang, Dani seringkali pulang larut, bahkan terkadang bau alkohol masih terasa di dalam tubuhnya. Ayu pun berpikir mungkin pekerjaan Dani sedang berat-beratnya hingga ia jarang pulang dan sering lembur bahkan pulang dalam keadaan mabuk. Hingga puncaknya, saat menunggu Dani yang lagi-lagi tidak pulang, Ayu yang sedang hamil besar pun tiba-tiba terpeleset tangga rumahnya. Tidak ada siapa-siapa di rumah, ia pun menelpon satpam kompleks rumahnya untuk meminta bantuan. Ayu berpikir untuk tidak mengganggu pekerjaan suaminya itu, dan akan mengabarinya nanti ketika dirinya sudah sampai di rumah sakit. Malam itu, suasana di apartemen Lisa dipenuhi keheningan yang terasa berat. Dani duduk di sofa, kepalanya tertunduk, menatap kosong ke arah lantai. Sementara itu, Lisa duduk di sampingnya, air matanya jatuh tanpa henti. Sebuah kabar yang tak terduga telah mengubah segalanya. Lisa hamil, dan Dani adalah ayah dari anak yang sedang ia kandung. Dani menarik napas panjang, mencoba menguasai pikirannya yang kacau. Ia menoleh ke arah Lisa, yang wajahnya tampak pucat, matanya penuh kekhawatiran. Perlahan, ia mendekat dan meraih tangan Lisa, menggenggamnya erat. "Lisa, aku nggak akan membiarkan kamu melewati ini sendirian," kata Dani dengan suara yang penuh tekad. "Aku janji, aku akan bertanggung jawab. Kita nggak akan menggugurkan anak ini. Anak ini pantas hidup, dan dia pantas punya seorang ayah." Mata Lisa membesar, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada secercah harapan dalam tatapannya. "Kamu serius, Dani? Kamu benar-benar mau bertanggung jawab?" Dani mengangguk mantap, lalu menarik Lisa ke dalam pelukannya. "Aku serius. Aku akan ada di sini untuk kamu dan anak kita. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku nggak akan lari." Lisa terisak dalam pelukan Dani, tapi kali ini air matanya bercampur kebahagiaan. Baginya, Dani adalah cinta sejatinya sejak masa kuliah. Ia telah lama menunggu momen ini, meski caranya tak pernah terbayangkan. "Aku nggak peduli, Dani. Aku tahu kamu sudah punya Ayu. Tapi aku rela menjadi istri kedua. Aku cuma ingin hidup bersama kamu dan anak kita," ujar Lisa dengan suara bergetar. Kata-kata Lisa menusuk hati Dani. Ia tahu apa yang ia lakukan salah. Pengkhianatan terhadap Ayu, istrinya, adalah dosa yang besar. Namun, di sisi lain, ada janin kecil yang kini bergantung pada keputusannya. Dani merasa terjebak di antara dua dunia, dua cinta yang saling bertentangan. "Lisa," Dani akhirnya berkata pelan, "aku nggak tahu bagaimana kita akan menjelaskan ini ke Ayu, atau ke orang lain. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan meninggalkan kamu. Aku akan menikahi kamu, apapun risikonya." Lisa tersenyum, meskipun air matanya masih mengalir. Ia memegang wajah Dani dengan kedua tangannya, menatapnya dengan penuh rasa cinta. "Aku percaya sama kamu, Dani. Aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Di dalam kehangatan pelukan Dani dan Lisa, tiba-tiba telepon Dani berdering menunjukkan nomor Ayu istrinya. Dani yang tersadar dari dunia barunya pun segera mengangkat telepon dari Ayu. Ia kaget mendapati Ayu berada di rumah sakit karena terjatuh. Dani sangat khawatir karena ia tahu bahwa Ayu sedang hamil besar. Dengan secepat kilat, Dani pun langsung menyambar kunci mobilnya dan segera datang ke rumah sakit di mana Ayu berada meninggalkan Lisa sendirian dalam apartemennya.
Begitu sampai rumah sakit, Dani dibuat kaget oleh kondisi Ayu yang seperti terlihat baik-baik saja. Tapi dokter melarangnya pulang dan menyarankan untuk menginap beberapa hari lagi untuk pengecekan lebih lanjut. Saat itu Dani merasa sangat menyesal atas kelalaiannya dalam menjaga istri dan calon anaknya. Dani meminta maaf kepada Ayu sambil menangis. Ayu pun menenangkan Dani dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Beberapa hari di rumah sakit, Dani merasa lega saat mengetahui kondisi istrinya semakin membaik. Dani pun izin kepada istrinya untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, karena menemani Ayu di rumah sakit. Dani pun melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, dan seperti biasa pula ia mampir ke apartemen Lisa. Hingga suatu ketika, Ayu yang sedang baik-baik saja tiba-tiba perutnya merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengalami kontraksi hebat dan mengalami pendarahan secara tiba-tiba efek dari jatuhnya Ayu tempo hari. Dokter yang mendapati kondisi Ayu segera menanganinya. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuh Ayu. Sedangkan tangannya yang bergetar terus menelpon Dani suaminya namun tidak ada jawaban sama sekali. Sakit yang tak tertahankan yang dirasakan Ayu memaksakan bayinya untuk dioperasi agar bisa lahir saat itu juga. Karena kalau tidak itu akan membahayakan sang ibu dan juga janinnya. Ayu segera menandatangani surat keputusan operasi untuk dirinya tanpa didampingi suami. Malam itu, di sebuah restoran kecil yang disulap menjadi tempat pernikahan sederhana, Dani dan Lisa mengucapkan janji suci mereka. Lisa tampak berseri-seri dalam balutan gaun putih sederhana, sementara Dani mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Acara itu berlangsung singkat, hanya dihadiri beberapa saksi dan teman terdekat Lisa. Dani tampak tersenyum sepanjang acara, meski di hatinya ada sesuatu yang terus mengusiknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, memilih untuk menikmati momen bersama Lisa. Setelah prosesi selesai, mereka duduk bersama tamu undangan untuk makan malam. Suasana terasa hangat, penuh canda tawa, dan sorot mata Lisa yang penuh cinta membuat Dani semakin tenggelam dalam kebahagiaan sesaat itu. Namun, semuanya berubah ketika Dani akhirnya mengaktifkan ponselnya setelah acara selesai. Puluhan notifikasi pesan dan panggilan masuk langsung memenuhi layar. Wajah Dani seketika memucat saat membaca pesan-pesan darurat dari keluarganya. Ayu sedang operasi. Ini darurat, Dani. Kamu di mana? Pesan terakhir itu membuat tubuh Dani gemetar. Ia terdiam, tanpa memedulikan Lisa yang tengah bercanda dengan tamu lainnya. Dengan tergesa-gesa, ia berdiri, mengambil jaketnya, dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Dani, kamu mau kemana? Panggil Lisa dengan nada bingung, tapi Dani tidak menjawab. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Dani merasa pikirannya kacau. Bayangan Ayu yang kesakitan dan berjuang melahirkan tanpa dirinya menghantui benaknya. Ia memukul setir mobil dengan frustrasi, mengutuk dirinya sendiri karena telah meninggalkan istri yang sedang membutuhkan dukungannya demi sebuah pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Begitu tiba di rumah sakit, Dani berlari menuju ruang perawatan. Ia melihat Ayu yang baru saja keluar dari ruang operasi, terbaring lemah dengan bayi mungil di inkubator di sampingnya. Wajah Ayu yang pucat membuat hati Dani terasa hancur. Aku minta maaf, Ai. Aku nggak ada di sini waktu kamu butuh aku, kata Dani sambil menggenggam tangan Ayu. Air matanya jatuh tanpa henti. Ayu, yang masih lemah, membuka matanya perlahan. Ia tersenyum kecil, meski wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa. Yang penting aku dan bayi kita selamat, Dani. Aku tahu kamu pasti sibuk. Kata-kata Ayu yang penuh pengertian justru semakin menusuk hati Dani. Ia merasa menjadi manusia paling hina. Di satu sisi, ia baru saja mengikat janji pernikahan dengan Lisa, dan di sisi lain, istrinya yang setia hampir kehilangan nyawa karena kelalaiannya. Malam itu, Dani duduk di ruang perawatan, menatap wajah Ayu yang tertidur. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari bersama Lisa membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Perasaannya kini terkoyak di antara dua wanita. Ayu, istri yang ia cintai dan telah memberinya seorang anak,
serta Lisa, wanita yang telah memberinya kebahagiaan terlarang. Setibanya di rumah sakit, Dani amat sangat bersyukur karena bayinya lahir dengan lengkap meski dalam keadaan prematur. Setelah menengok bayinya, Dani pun menghampiri Ayu istrinya. Ayu terlihat sedang menangis dalam kesendirian. Dani yang baru saja datang, segera menggenggam tangan Ayu meminta maaf, tapi dengan tegas tangan itu ditepis Ayu dengan kasar. Tangis Ayu semakin menjadi. Dani yang tak tahu harus berbuat apapun akhirnya memeluk erat Ayu yang dalam kondisi terbaring. Lagi-lagi Dani hanya bisa meminta maaf kepada Ayu karena tidak bisa mendampingi persalinan anak pertama yang sangat dinantikannya. "Kamu dari mana saja, Mas?" Dani yang tak menjawab pertanyaan Ayu pun hanya bisa diam 1000 bahasa. "Aku tahu, Mas. Aku sudah tahu semuanya." Begitu mendengar perkataan Ayu, mata Dani terbelalak kaget. Ia tak menyangka bahwa selama ini kisah perselingkuhannya dengan Lisa sudah diketahui Ayu. Dan hari pernikahannya pun diketahui Ayu. Ternyata selama ini ojol langganan Ayu pernah sekali mencari Dani untuk menginfokan kondisi Ayu pada saat jatuh. Tapi yang ia dapati adalah Dani bersama dengan perempuan lain. Ayu yang mengetahui itu hanya diam saja karena tak mengira bahwa perselingkuhan suaminya akan berakhir di pernikahan yang dilaksanakan pada saat dirinya melahirkan. Tangis Ayu kembali pecah. Sakit hati yang ia rasakan lebih berat dan lebih sakit dari sayatan pisau yang mengenai perutnya. "Kamu jahat, Mas. Kamu benar-benar jahat." Dani yang mendapati kenyataan karena sudah dipergoki pun tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf. "Sayang, maafin aku, dengerin dulu penjelasan aku." "Penjelasan apa lagi, Mas?" "Penjelasan kalau kamu hari ini datang ke sini dengan menggunakan setelan jas pengantin. Kamu mengolok-olok aku, Mas. Kamu jahat." Dani pun tersadar, karena gugup ia tidak berganti pakaian dan masih memakai setelan resepsi pernikahan yang baru saja ia laksanakan. "Penjelasan apa lagi, Mas? Kamu mau ngejelasin kalau wanita simpanan kamu itu sudah hamil?" "Iya." Bagai disambar petir malam itu, Dani baru saja sadar bahwa ia sudah sangat menyakiti perempuan yang selama ini dicintainya. Ia sudah menghancurkan hidupnya. Ia sudah merobek kepercayaan istrinya, wanita yang mendampinginya dan setia kepadanya. Tak tahan dengan tekanan dari Ayu, Dani pun keluar ruangan mencari angin segar. Di luar Dani menjerit sekuat tenaga, menangis sejadi-jadinya. Ia ditampar kenyataan bahwa dirinya sudah menjadi orang yang paling jahat di dunia untuk wanita yang dicintainya. Dani pun mengamuk sejadi-jadinya seperti orang kesurupan hingga beberapa warga berkerumun dan membantu Dani untuk kembali mengontrol diri dan mengendalikan emosinya. Seminggu berlalu, Ayu dan bayinya sudah pulang dari rumah sakit. Di rumah ia masih bersama suaminya meski rumah tangganya tak seharmonis dulu. Dani sangat mencintai Ayu hingga tak bisa jika dituntut untuk menceraikan Ayu. Tapi Dani juga tertekan apabila di rumah Dani diperlakukan seperti orang asing. Kehadirannya tak dianggap oleh Ayu, dan hanya diberi makan tanpa diberi kesempatan. Kondisi tubuh Dani makin lama juga makin kurus. Postur tubuhnya berubah drastis, di wajahnya tumbuh bulu-bulu tak terawat dan terlihat tidak sehat. Ayu yang melihat Dani seminggu ini di rumah saja pun merasa kasihan kepadanya. Ingin sekali ia memberi kesempatan kedua. Tapi hatinya seakan belum siap untuk menerima kenyataan bahwa dirinya telah dimadu dan cintanya telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Hingga tiba-tiba HP Dani berdering menandakan ada panggilan dari Lisa. Mungkin Lisa mencari Dani karena menghilang selama seminggu setelah pesta pernikahannya. Dani yang mendapati telepon dari Lisa itu tak juga kunjung mengangkatnya. Hingga berkali-kali HP Dani berdering. Dani menyerahkan HP itu kepada Ayu seolah meminta agar Ayu mau menjawab telepon dari Lisa untuknya. Meski ragu dan jengkel, Ayu pun menuruti kemauan Dani. Ia mengangkat telepon Lisa tanpa sepatah kata pun dengan main loudspeaker-nya. "Halo, Mas Dani." "Mas, aku terkena HIV, Mas. Mas, kamu juga harus periksa, Mas. Aku takut aku menularkannya ke kamu, Mas." "Mas." Sontak Ayu langsung mematikan telepon dari Lisa. Wajah Ayu nanar tak percaya, pandangannya langsung menuju ke Dani suaminya yang memang makin hari makin terlihat layu.
Hingga akhirnya Ayu pun mengajak Dani untuk tes HIV dan hasilnya benar, Dani positif HIV. Kenyataan yang pahit diterima Dani. Ia baru tahu bahwa selama berhubungan dengan Lisa, Lisa juga menjalin hubungan dengan lelaki lain. Dan belum tentu anak yang dikandung Lisa adalah anak dari Dani. Dani makin terpuruk hidupnya. Ia tak percaya jika kebodohannya akan membawanya ke dalam masalah nyawa. Kini kondisi Dani makin memprihatinkan. Infeksi virus yang belum ada obatnya itu pun terus menggerogoti diri Dani. Ayu yang tak tega juga tetap merawat suaminya sampai Dani mengalami masa sekarat. Dalam menuju kematiannya Dani memberikan surat kepada Ayu. Surat itu berisi pengakuan dosa dan betapa menyesalnya Dani telah menyakiti hati wanita yang benar-benar dicintainya hingga akhir hayatnya.